1917 selama Perang Dunia Pertama. Kopral Scofield, George Mackay, dan Blake, Dean Charles Chapman, sedang tidur di bawah pohon ketika mereka dibangunkan oleh seorang sersan, yang meminta Blake untuk memilih tentara lain dan melapor kepada atasannya. Blake meraih Scofield dan mereka berjalan melewati parit, bertanya-tanya apa yang diminta untuk mereka lakukan. Blake berharap bisa pulang pada hari Natal. Mereka tiba di markas Jenderal Erinmore Colinfield. Dia menugaskan mereka pada misi yang sangat penting. Dia ingin mereka melintasi bekas wilayah Jerman. Mereka mundur untuk menyampaikan pesan yang sangat penting kepada Kolonel Mackenzie, yang mengejar tentara Jerman yang mundur untuk menghabisi mereka. Erinmore menjelaskan bahwa ini adalah sebuah kesalahan. Jerman menjebak pasukan Inggris ke dalam perangkap, dan mereka akan dihancurkan. Erinmore memilih Blake karena saudaranya termasuk dalam pasukan yang akan menyerang, dan misi ini mempertaruhkan nyawanya. Blake bertekad untuk menyelamatkan saudaranya, langsung menyetujui misi yang sangat berbahaya tersebut. Blake dan Scofield segera pergi melalui parit sampai mereka menemukan Letnan Leslie Andrew Scott dan memberinya perintah untuk menyeberang. Leslie menganggap itu ide yang gila, namun memberi mereka instruksi dan arahan tentang cara melewati jalur bekas Jerman. Dia memberi mereka pistol suar untuk menunjukkan bahwa mereka selamat jika berhasil. Blake dan Scofield melewati medan perang kosong yang penuh dengan kawat, parit berlumpur, dan kemudian parit super besar yang dipenuhi lumpur dan mayat. Tangan Scofield tersangkut di kawat berduri, melukainya dengan parah. Dia membungkus lukanya dan bergerak maju. Akhirnya, keduanya selesai melintasi ruang antara dan tiba di parit Jerman, yang kosong dan ditinggalkan. Mereka masuk ke dalam bawah tanah dan menemukan barak Jerman kosong dan dipenuhi tikus. Blake menemukan tripwire, dan sebelum mereka bereaksi, salah satu tikus melintasi kawat, menyebabkan ledakan besar yang mengubur mereka di bawah tanah. Scofield terkubur seluruhnya, tetapi Blake berhasil membangunkannya dan mengeluarkannya sehingga mereka dapat melarikan diri sebelum seluruh barak runtuh. Setelah keluar, Scofield dengan marah bertanya pada Blake mengapa dia memilihnya dalam misi ini. Blake menjelaskan bahwa dia pikir mereka hanya akan pergi mencari makanan. Dia tidak pernah mengira ini akan menjadi misi ini. Blake menyalakan suaranya. Mereka melanjutkan perjalanan, menemukan area hijau. Scofield memberitahu Blake bahwa mereka kemungkinan besar akan mendapatkan medali untuk ini. Blake mengatakan itu akan menyenangkan karena Scofield kehilangan yang sebelumnya. Tapi Scofield mengatakan kepadanya bahwa dia tidak kehilangannya tetapi menukarnya dengan anggur. Blake kaget dia tidak membawa pulang medali itu. Tapi Scofield mengatakan kepadanya bahwa dia benci pergi sebelumnya. Keduanya menemukan bunga sakura, yang Blake ketahui karena ibunya memiliki kebun tempat dia dan saudara laki-lakinya memetik ceri. Mereka kemudian menemukan sebuah rumah di ladang, yang mereka periksa tetapi tidak menemukan siapapun di dalamnya. Scofield menemukan seekor burung gagak dan susu segar, yang dia isi kantinnya. Kedua tentara tersebut menyaksikan perkelahian anjing di udara antara tiga pesawat, yang berakhir dengan Inggris menembak jatuh pesawat Jerman, dan pesawat itu langsung menuju ke arah mereka. Mereka lari saat pesawat itu jatuh, dan menarik pilot Jerman yang terbakar itu keluar dari kokpit. Scofield menyarankan agar dia keluar dari kesengsaraannya, tapi Blake menyuruh Scofield untuk mengambilkannya air. Saat dia melakukannya, orang Jerman itu dengan brutal menusuk perut Blake. Scofield menembak orang Jerman itu dan mati-matian mencoba memperbaiki Blake dan memindahkannya, tapi sudah terlambat. Blake mulai kehabisan darah, dan menyuruh Scofield untuk menulis surat kepada ibunya dan mengatakan padanya bahwa dia tidak takut. Scofield berjanji padanya, dan mengatakan kepadanya bahwa dia akan menyelesaikan misinya sebelum Blake meninggal. Tak lama kemudian, lebih banyak tentara Inggris datang. Kapten Smith Markstrom memberitahu Scofield bahwa mereka sedang melewatinya dan dapat membawanya ke tujuannya. Dia menasihati Scofield untuk tidak memikirkan kehilangan temannya. Scofield duduk di belakang truk bersama beberapa tentara yang gaduh. Saat truk terjebak di lumpur, dia memimpin mereka mendorong truk. Begitu mereka kembali, dia memberitahu mereka misinya. Scofield diturunkan dari sungai yang harus dia seberangi untuk mencapai tujuannya, dan dia mendapat tembakan.
Dia berhasil berlari ke gedung tempat penembaknya berada, dan keduanya saling menembak. Scofield membunuh orang Jerman itu, tetapi dia tertembak di helmnya dan pingsan. Ketika dia bangun, hari sudah malam, dan kota itu diterangi oleh api. Dia menghindari tembakan saat dia berlari melewati kota yang terbakar. Akhirnya berhenti untuk bersembunyi di sebuah gedung di mana dia menemukan Laurie Claire Dubourg, seorang wanita yang hanya berbicara bahasa Prancis bersembunyi dalam ketakutan. Scofield berbicara bahasa Prancis dan mengatakan kepadanya bahwa dia bukan orang Jerman. Dia merawat beberapa lukanya dan mengungkapkan ada bayi yang dia jaga. Scofield memberinya sedikit susunya, dan Laurie menjelaskan bahwa dia tidak tahu siapa orang tuanya. Dia memintanya untuk tinggal bersama mereka, tapi dia menjelaskan dia harus melanjutkan misinya. Dia kembali terlibat baku tembak, harus membunuh dan melarikan diri untuk bertahan hidup. Ditembak. Dia terjun dari tebing ke sungai, di mana dia berjuang untuk bertahan hidup. Akhirnya, sungai menjadi tenang, dan dia mencapai daratan, di mana dia menangis terseduh-seduh. Dia terus berjalan sampai dia mendengar nyanyian, dan melihat sekelompok tentara duduk-duduk mendengarkan nyanyian lainnya. Dia duduk dan mendengarkan, lalu memberitahu seorang prajurit bahwa dia mencari yang kedua. Tentara itu mengatakan kepadanya bahwa itu adalah mereka, bahwa mereka mengikuti kelompok yang lebih besar. Scofield berlari maju ke dalam parit, memohon seseorang untuk mendengarkannya agar tidak melanjutkan serangan, yang tidak akan dilakukan siapapun. Sudah terlambat, pertempuran telah dimulai, gelombang pertama telah dikirim. Scofield menyadari satu-satunya cara untuk mencapai Mackenzie dengan cukup cepat bukanlah dengan mengambil parit, melainkan berlari ke samping melintasi medan perang aktif. Dan dia melakukannya. Dia bertahan dan kembali ke parit dan menemukan Kolonel Mackenzie, Benedict Cumberbatch, yang pada awalnya menolak untuk mendengarkannya. Sangat tidak percaya dan bersikeras bahwa mereka akan mengalahkan Jerman. Scofield memohon padanya untuk membaca surat itu, yang akhirnya dia baca, dan dia memerintahkan anak buahnya untuk mundur. Scofield pergi ke tenda medis mencari saudara laki-laki Blake. Dia akhirnya menemukannya, Richard Madden, tidak terluka. Scofield menyampaikan kabar buruk kepadanya tentang saudaranya dan memberinya beberapa barang miliknya yang dia bawa. Blake sangat terpukul, tapi menenangkan diri dan menyuruh Scofield mengambil makanan untuk dirinya sendiri. Scofield bertanya apakah dia bisa menulis surat kepada ibu mereka, dan dia setuju. Dia memberitahu Blake bahwa saudaranya menyelamatkan hidupnya. Keduanya berjabat tangan, dan Scofield pergi dan menemukan sebatang pohon untuk diduduki. Dia mengeluarkan foto istri dan anak-anaknya, memandang mereka, lalu menutup matanya.